Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu khususnya bagi seorang laki-laki mendirikan sholat berjamaah di masjid. Ya alhamdulillah, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan dan juga waktu luang, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita. Di mana kita harus memanfaatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba-hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dengan derajat kufur nikmat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambahkan kelipatannya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid. Ketahuilah azab sangat. Sehingga ya Allah, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah membawa ajaran Islam dengan sempurna, telah sempurna menyampaikan risalahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hari ini telah disempurnakan Islam sebagai ajaran untuk seluruh umat manusia, dan Allah ridho Islam satu-satunya ajaran di muka bumi ini. Alhamdulillah azza. Alhamdulillah azza. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama membahas, yaitu salah satu karya ulama, salah satu karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, di sini terdiri dari 42 hadis, dari mana hadis-hadis ini berisi tentang dasar-dasar keislaman dan juga fadilah-fadilah Islam. Yang mana sudah seharusnya bagi seorang muslim kita senantiasa belajar, terus memperdalam ilmu, agar kita senantiasa menjadi hamba yang terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fardun 'ala kulli muslim." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, khususnya ilmu syar'i. Sehingga di sini kita sama-sama belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pada kita Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sebelum kita membahas hadis yang pertama, kita akan bahas siapa sebetulnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau rahimahullah taala digelari dengan muhiddin atau penghidup agama yang karena apa? Karena semangatnya di dalam berkarya, semangatnya di dalam menulis buku. Banyak sekali karangan-karangan beliau. Salah satunya adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ada lagi kitab hadis yang berikutnya, yaitu Riyadhus Shalihin. Kemudian
kemudian Minhajul Muslimin dan lain-lain. Itu semua karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau adalah salah seorang yang giat sekali dalam menuntut ilmu. Dalam usia mudanya beliau sudah berkhususkan untuk belajar ilmu syar'i sampai pada akhirnya beliau menjadi ulama ahli hadis dan juga ahli fikih, khususnya pada mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Beliau bernamakan Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, dari mana beliau seorang ulama pada mazhab Syafi'i yang karyanya menjadi rujukan kita semua. Kita mulai hadis yang pertama. Pada hadis yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menuliskan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini hadisnya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau adalah seorang sahabat Khalifah Rasyidin yang kedua ibadillah azzakumullah, dari mana beliau digelari dengan Amirul Mukminin. Kemudian hadis ini berderajatkan Sahih Al-Bukhari, dari mana hadis ini ditulis dan juga hanya diriwayatkan dari satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semata. Kemudian dijelaskan bahwasanya qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Barang siapa ketika dia melakukan sesuatu untuk berhijrah karena Allah dan juga Rasulnya, maka dia akan menepati, dia akan menemukan Allah dan juga Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya atau kegiatannya atau perilakunya karena dunia dan selisihnya, dengan tujuan dunia dan selisihnya, dan juga dengan wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan itu saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pada hadis ini dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang niat, tentang amalan hati, bahwasanya hadis ini menunjukkan syarat amal itu tergantung pada niatnya, atau syarat diterimanya iman atau syarat diterimanya amal itu tergantung daripada niatnya. Ketika niat seseorang baik, maka amalnya pun akan menjadi baik. Ketika niatnya itu tidak baik, maka amalannya pun akan menjadi tidak baik. Yang dimana kita ketahui bahwasanya niat itu merupakan amalan daripada hati yang identik dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis pada karyanya Arba'in An-Nawawiyah hadis yang pertama ini tentang ikhlas atau tentang niat? Di sini beliau menginginkan kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai kaum muslimin, ketika membaca karya-karya beliau, yang pertama diingat ketika kita melakukan sesuatu adalah tentang niat kita. Untuk apa sebetulnya kita datang ke majelis ini? Untuk apa sebetulnya kita sholat 5 waktu? Untuk apa sebetulnya kita berlomba-lomba untuk kebaikan kepada Allah
wa ta'ala. Untuk apa sebetulnya kita membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah? Ketahuilah ikhwan fillah azakumullah, dalam sebuah hadis sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada 3 jenis orang yang di situ secara zahir dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Secara zahir dia melakukan amalan-amalan ibadah soleh, akan tetapi 3 jenis orang ini yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Siapa? Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu syar'i, namun dia ingin dikatakan sebagai seorang ulama. Yang kedua adalah orang yang memiliki harta, namun dia ingin disebut sebagai orang yang kaya raya, akan disebut sebagai orang yang menafkahi hartanya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang berzina di Allah Subhanahu wa ta'ala, namun pada hatinya dia terbetik dalam hatinya ingin menjadi seorang yang mujahid, yang terkenal sebagai orang yang mujahid. Ketiga jenis orang ini masuk pertama kali ke dalam neraka Allah adalah hanya karena perkara niatnya. Ketika apa yang dia lakukannya betul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menuntutkan. Kemudian yang kedua, dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan hartanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad, namun karena hatinya, karena niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah keadaan orang-orang yang pertama kali masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga salah satu daripada syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan amalan hati. Syarat diterimanya ibadah ada 2 ikhwan fillah azakumullah. Yang pertama adalah bagaimana hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita sebagai seorang muslimin mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan kepada yang lainnya. Berarti itu berkaitan dengan amalan hati dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana ketika kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara diterimanya ibadah yang paling. Kemudian yang paling pada hadis ini pula disebutkan tentang hijrah. Ketika tujuan kita atau ketika maksud kita, hijrah kita itu hanya karena dunia dan juga seisinya, maka kita hanya akan mendapatkan itu tanpa mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah di sini ditekankan ketika lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Ketika kita berniatkan atau bertujuan atau hijrah karena Allah dan juga Rasulnya, maka kita akan dapatkan Allah dan juga Rasul. Ketahuilah ikhwan fillah azakumullah, ketika kita seorang hamba bertujuan kepada sang pemilik segalanya, maka dunia bukan apa-apa. Dunia itu kecil, dunia itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan bangkai seekor kambing dan juga bangkai lalat. Seandainya dunia menjadi tolak ukur kebahagiaan, seandainya kekayaan menjadi tolak ukur kebahagiaan, bagaimana dalam Qarun yang memiliki harta yang sangat banyak, namun hidupnya tenggelam dengan harta-hartanya. Ketika kejayaan yang ada di dunia ini, jabatan yang dunia ini menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang, bagaimana dengan Fir'aun yang di situ matinya tenggelam di panggilan. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW beritahukan bahwasanya ketika kita berhijrah atau ketika kita bertujuan kepada Allah dan juga Rasulnya, maka Allah dan juga Rasulnya adalah tempat tujuan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segalanya. Namun ketika kita bertujuan hanya kepada dunia dan juga seisinya, dan juga hanya kepada wanita yang ingin kita nikahi, maka sesungguhnya kita hanya mendapatkan itu tidak
tidak akan mendapatkan akhirat kita. Lantas ketika dunia telah meninggalkan kita, ketika dunia tidak abadi ini meninggalkan kita, bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang kita perbuat di dunia ini? Kemudian ketika amalan hati digabungkan dengan amalan ibadah, niat digabungkan dengan ibadah, maka akan menjadi 3 keadaan manusia. Manusia pertama yaitu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar khaufan minallahi taala, atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi ibadatul ibad atau wa hadhihi ibadatul abd. Ketika seseorang hamba berniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar takut, maka ini sesungguhnya amalan ibadahnya seorang ahli ibadah. Kemudian keadaan yang kedua, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala atas dasar ditolak al-jannah wa thawab, untuk meminta surga serta meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya adalah ibadahnya seorang pengusaha. Kemudian yang terakhir adalah ketika seorang melakukan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar hayaan minallahi taala, dengan dasar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memikirkan dalam hatinya terbetik apakah amalan ibadahnya diterima atau tidak, apakah yang dia lakukan selama ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amalannya sudah sempurna, apakah ibadah yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Ini adalah hakikat ibadahnya seorang yang merdeka. Yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan isyarat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW, "Lamma qalat Aisyah radhiyallahu anha hina qama laila hatta tafawarat qadamaha." Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW salat tengah malam sampai kakinya bengkak. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal kita tahu bahwasanya, padahal kami tahu," kata Aisyah, "bahwasanya engkau adalah seseorang yang sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosanya yang akan datang maupun yang lalu." Kemudian apa yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala afala akuna 'abdan syakura. Tidaklah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan ketika seseorang melakukan sebuah ibadah dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dia selalu berintrospeksi dalam hatinya, di dalam pikirannya, apakah ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dia jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukan terus meningkat, terus diperbaiki, terus bukan berpuas diri. Ada sebuah hadis di sini disebutkan bahwasanya ketika seorang hamba melakukan sebuah ibadah, amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melihat yang ada di bawahnya. Karena apa? Karena nantinya akan merasa sombong. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita sering sholat lima waktu, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita terus melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan, maka janganlah kita melihat ke bawah kita, karena akan menjadi sombong. Saya lebih baik daripada bulan mah cuma ini, bulan mah ini, omong borok-borok, bulan mah ini dan lain-lain. Namun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melihat apa yang ada di atas kita, sehingga apa? Sehingga kita selalu
tidak boleh melihat ke atas karena ketika kita melihat ke atas maka kita akan menjadi tidak bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi terus kita menjadi orang yang tamak, karena pada hakikatnya kita manusia merasa kurang, selalu kurang sehingga Islam datang untuk mengatur, untuk mengolah hati kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat hal duniawi, hendaknya kita melihatnya ke bawah sehingga muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan di sini. Fa in qila, ketika ditanya hal afdal ibadah ma'al khauf atau ma'al raja, mana yang lebih bagus sebetulnya? Amalan ibadah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau amalan ibadah dengan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan oleh ulama bahwasannya al ibadah ma'al raja afdal. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap apa tentunya? Berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama dibandingkan dengan kita motifnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Karena ketika seseorang dianar ar-raja yurasul mahabbah, karena ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan hadir rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ sesungguhnya akan menjadi hanya hamba yang menggugurkan kewajibannya saja, hanya hamba yang menjalankan ketaatannya saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya hakikat kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita melakukan ibadah-ibadah, sholat, berpuasa dan lain-lain? Sehingga di sini kita seharusnya ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan dalam hati kita, niatkan dalam hati kita itu memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, bukan atas dasar ketaatan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanillah azza, adapun faidah yang kita bisa kita petik atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ikhwanillah azza. Yang pertama, bahwasannya ketika seseorang itu berniat baik, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu kebaliknya, ketika dia berniat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ganjaran atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwanillah azza, berkaitan dengan niat ini, Islam sangatlah rahmatan lil alamin. Islam sangatlah baik untuk kaumnya. Allah Subhanahu wa taala sangat baik untuk hambanya. Kita lihat ketika seseorang hanya berniatkan ibadah tanpa melakukan ibadah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya satu pahala. Ketika kita melakukan niat, ingin berniat melakukan ibadah kemudian disertakan dengan ibadahnya, maka Allah kali lipatkan ibadah kita sampai dengan 100. Pun ketika seorang hamba berniat kejahatan di tanpa melakukan kejahatannya, apakah sudah dihitung dosa? Belum. Tidak dihitung dosa sama sekali. Dan ketika seorang berniat keburukan, kemudian dia melakukannya, maka terhitungnya semua keburukan. Sehingga betapa luar Allah, betapa maha pemurah Allah Subhanahu wa taala, betapa kasih sayang Allah Subhanahu
perumpamaan dua keadaan seorang yang berhijrah. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang hijrah karena Allah dan juga Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan juga Rasulnya. Dan ketika diperumpamakan dengan hal lain, faman kanat hijratuhu dunia, dengan dunia dan juga seisinya, maka atau dengan wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan. Di sini banyak sekali manusia, perkara manusia dengan penyakit hatinya, banyak sekali yang ingin bertujuan untuk dunia dan seisinya, mengejar dunia semata dan juga mengejar wanita yang ingin dinikahinya, dan itu tidak setara dengan apa dan juga Allah dan juga Rasulullah. Kemudian ketika kita ingin berdakwah atau ingin memberitahukan seseorang dalam hal-hal kebaikan, cobalah kita sedikit untuk memberikan perumpamaan-perumpamaan. Bisa kita analogikan seperti ini para kelahar semua. Ketika seseorang makan tanpa didasari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makannya hanya sebatas makan, hanya sebatas memenuhi kebutuhan tubuhnya saja, hanya menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya saja. Namun ketika seorang hamba makan dengan amalan yang disunahkan Rasulullah SAW dengan membaca basmalah, kemudian yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makannya seorang hamba tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu tidurnya atau amalan-amalan mubah lainnya atau amalan-amalan yang dibolehkan lainnya, ketika main bola misalkan, ketika laki-laki bekerja untuk mencari maisha, untuk mencari sebuah nafkah, untuk mencari sesuap nasi, ketika tidak didasari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kejar ini akan sia-sia. Namun ketika kita meniatkan apa yang kita lakukan, hal-hal mudah sekalipun, maka itu akan memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tujuan lillahi ta'ala, dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga ketika kita bertujuan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dunia mengikuti kepada Allah. Kata Imam kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya kun abna'il akhirah wa la takun abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat maksudnya apa? Jadilah kalian pengejar dunia. Jadilah kalian meminta-minta jadilah kalian pengejar akhirat. Jadilah kalian orang-orang yang selalu meminta akhirat. Janganlah jadi orang-orang yang selalu meminta dunia, karena dunia itu tidak ada apa-apa. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan niat, yang di sini kita ketahui bahwasanya niat itu artinya al-qasd dalam bahasa Arab atau maksud. Berarti ketika kita melakukan sesuatu, sesungguhnya kita sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam syariat disebutkan bahwasanya niat adalah ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita bermaksudkan sesuatu atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita seorang hamba berniat bukan karena Allah dan juga Rasulnya, maka di situ bukan disebut niat secara syariat, bukan disebut niat secara agama. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasannya ketika kita beramal itu pasti ada niatnya. Tidak mungkin seorang itu beramal tanpa niat, meskipun niat itu tidak diucapkan di hadis ini menunjukkan akan itu. Kemudian apa sebetulnya arti hijrah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Hijrah ini secara bahasa artinya intiqal, artinya berpindah. Kita ketahui bahwasanya hijrah sudah familiar, hijrah sudah masyhur atau terkenal ketika kita membaca sirah Nabi SAW. Yang pertama kali Rasulullah SAW melakukan hijrah yaitu hijrah ke Habasyah, kemudian diikuti hijrah ke Madinah, kemudian kota Syam dan lain-lain.
Ini yang Rasulullah SAW lakukan di Madinah Azamullah. Berarti secara istilah bisa kita artikan adalah hijrah ketika seseorang berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Atau dalam konteks tempat, ketika seseorang berhijrah dalam kota atau dalam desa atau dalam lingkungan atau dalam negara yang notabene kurang baik, berpindah ke tempat daerah, kemudian desa, kemudian negara yang notabene baik, sehingga di sini tetap dengan analogi ketika sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diimplementasikan atau diaplikasikan, dilakukan dengan anggota tubuh kita, yaitu kita melakukan sesuatu. Sehingga pada hadis ini memberikan kita pelajaran, yaitu ketika seorang hamba berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya dia melakukan apa yang dia niatkan atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya dengan hati kita dan juga amalan kita itu hendaknya menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Baik, sampai dengan ini mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Insyaallah taala pada 2 pekan ke depan kita akan bahas hadis yang kedua, yaitu hadis tentang derajat keislaman seseorang. Tafadhol, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Berkaitan dengan hadis yang pertama tentang ikhlas dan juga tentang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak ada yang bertanya. Jika tidak